ini gila nih ya sudahan gitu loh rasanya Gila, orang-orang tuh gila, gila. gila udah tuh. Kayak sisi kemanusiaan udah nggak ada harganya tuh. Gimana apa ya? Janin tuh udah kayak barang prank loh. Tahu nggak? Berapa hari ini kan ada berita nggak enak banget ya. Pertama, kurang lebih tanggal 15 kemarin ada prank. Beritanya tuh prank, kardus isi janin. Nah gitu kayak gitu. Itu kan itu aku kalau dengar-dengar gitu emosinya minta ampun tuh. Emosinya minta ampun. Sedangkan mungkin kita tahu lah ya hal-hal begitu kan apa ya, kalau tuh bayi masih selamat juga nanti gedenya akan bagaimana kan gitu kan. Kan gitu. Terus belum lagi kejadian di NTT, anak usia 10 tahun diperkosa, habis itu digantung di depan kamarnya. Ini lama-lama orang gila kan gitu. Nah jujur aja, aku termasuk orang yang kalau dengar kayak gitu, mungkin kalau ikutin di Instastory gitu ya, aku tuh paling nggak seneng kalau ada anak dirajai begini, terus aku pinginnya tuh ya pingin apa, kalau bahasa Jawa tuh muntap gitu, pingin marah gitu, pingin marah, kok orang bisa kayak gitu ya, kalaupun itu prank kok bisa ngeprank sampai segitunya gitu kan gitu. Makanya ada berita gitu, terus ditambah mungkin alam semesta mendukung aku untuk ngobrol sama lu juga nih ya, dan kebetulan juga nih lu di hal-hal yang sifatnya anak-anak begitu. Nah menurut lu gimana kita kayak gitu? Sampai kayak gitu, orang tuh pada ngapain sih kayak gitu? Stres kah atau apakah? Pernah nggak kepikiran begitu? Iya, kalau mikir ininya memang ini gila nih ya sudahan gitu loh rasanya orang-orang tuh gila udah tuh. Gila. Betul. Bahkan kemudian kita sampai kalau misalnya kalau mau ngomong secara besarnya ya Mas, belum kemudian kita bicara data-data yang terjadi. Kalau mau ngomong sebesarnya, ini sebenarnya orang-orang kayak gitu isinya manusia bukan sih? Iya loh, itu aduh, itu kalau boleh dibedah tuh kayak apa isinya? Itu gitu. Tapi ya memang kemudian problemnya saat ini banyak sekali, kemudian kita melihat banyak sekali distorsi mental yang dialami oleh manusia-manusia yang katanya manusia dewasa gitu. Karena kalau secara ini yang disebut anak-anak itu kan umur 18 tahun ke bawah, di mana mereka belum memiliki kestabilan pemikiran. Sementara yang sudah dewasa kan harusnya dengan pertumbuhan biologi otak dan sebagainya harusnya sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan yang manusiawi gitu kan. Tetapi yang terjadi adalah manusia-manusia yang kemudian tidak mampu kemudian menghadapi persoalan hidupnya gitu kan. Dan tidak memiliki sebuah kesadaran tentang kemanusiaannya itu sendiri. Gitu. Kalau ini ngomong besar ya. Nah ini jadinya kayak, ya itu aku bilang, sudah banyak yang distorsi mental gitu loh menurut aku. Itu nggak ngerti isinya apa kalau aku mau ngomong. Iya. Karena kalau ngomongin kemanusiaan tuh harusnya kita sudah terinstal ya ini sisi kemanusiaan dalam diri kita, tapi kok kayaknya kalau udah ada kejadian kayak gitu kayak nggak ada gitu, nggak tahu. Hilang begitu aja udah. Hilang begitu aja gitu. Iya. Jadi yang gua bingung tuh gini. Jadi yang kejadian di Jakarta yang dus sepatu isi bayi itu, ada orang berhenti di jalan. Kejadiannya di Jakarta mana? Jakarta Timur atau Jakarta mana? Gitu. Terus tahu-tahu ada orang nyamperin, kayaknya cowok cewek berboncengan gitu. Terus tahu-tahu ngasih ke orang yang berhenti itu, kasih dosnya itu. Kayak ngeprank aja tuh. Das gitu ngasih.
Habis itu ngacir udah. 2 orang itu yang bojangan itu ngacir yang ngasih kardus itu. Nah orang yang berhenti tadi buka isinya janin bayi mati udah meninggal. Jadi kayak sisi kemanusiaan udah nggak ada harganya loh. Gimana apa ya, janin tuh udah kayak barang prank loh, barang prank. Tempo hari kan ada tuh prank juga yang cuma ngasih kardus isi batu bata gitu buat waria-waria sama sampah dan macam-macam kayak gitu. Itu aku pikir negeri kita ini, negara kita ini, masyarakat kita terutama ini, gimana ya pola pikirnya tuh kok bisa kayak gitu. Aku aja yang bukan LSM, yang bukan pelindungan anak bisa nek lihat kayak gitu. Apalagi kamu ya, Cak, baca-baca kayak gitu ya. Kan jadi kayak kita nggak aman, anak-anak kita tuh nggak aman berarti, bener ya? Iya, data yang ada, Mas, Indonesia itu menjadi salah satu negara yang tingkat kekerasan dan eksploitasi terhadap anak, terutama eksploitasi seksual itu tinggi sekali, gitu. Sangat termasuk top 3 lah, tinggi sekali. Top 3 kasus dunia atau Asia? Dunia. Wow. Terus termasuk juga kasus-kasus pedofil di Indonesia itu juga tinggi sekali. Makanya beberapa waktu yang lalu kita pernah baca ada pedofil dari Australia atau dari negara lain yang berleha-leha aja, tenang-tenang aja hidup di Bali, di Indonesia kayak gitu. Karena concern-nya terhadap perlindungan anak memang masih kecil sih di Indonesia gitu. Banyak ini yang selalu sering kita diskusikan di kantor gitu loh. Banyak kemudian lembaga-lembaga di luar sana itu tidak menerapkan, ada yang disebut namanya Child Protection Policy atau kebijakan perlindungan anak. Oh, berarti urusan sama government dong? Ini seharusnya sudah menjadi konvensi internasional gitu. Nah, itu tidak banyak atau bahkan sedikit sekali, mungkin bahkan banyak yang bisa dibilang nggak ada 1%-nya mungkin tempat-tempat atau bahkan lokasi tempat main anak pun itu tidak memiliki yang disebut sebagai Child Protection Policy, gitu. Termasuk juga lembaga pendidikan. Makanya banyak sekali juga kekerasan terhadap anak, seksual apa-apa itu juga terjadi di lembaga pendidikan. Itu yang lu ngomongin Indonesia kan? Indonesia. Parah bener ya. Gitu. Wow. Jadi berarti, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi itu, baik itu lembaga pendidikan yang modern maupun lembaga tradisional. Kan ada lembaga pendidikan modern dan lembaga pendidikan tradisional. Nah, karena guru ini kemudian atau pengajar ini kemudian dianggap sebagai seorang yang harus ditakutin gitu kan di sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, itu sehingga membuat ya anak-anak ketika kemudian dilakukan sesuatu sama mereka nggak berani ngomong gitu loh. Kayak gitu. Dan atau bahkan mereka sendiri atau orang tua sendiri itu nggak paham hak-hak anak itu apa saja. Jadi literasi edukasinya terhadap hak anak itu tidak banyak orang yang kemudian memahami atau memperhatikan gitu. Salah satu contohnya ya ada satu kasus nih Mas yang baru tahun lalu kayaknya terjadi. Kepala sekolah sebuah sekolah yang cukup terkenal di Surabaya melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak didiknya. Ya. Gitu. Kayaknya pernah baca beritanya itu. Ya gitu, dan kemarin kebetulan kita ikut dampingin ini teman-teman yang jadi korban. Nah, akhirnya kemudian orang tuanya melaporkan gitu kan. Nah, kakak-kakak kelasnya kan kemudian terjadi penyelidikan ini. Jadi siapa aja yang pernah mendapatkan perlakuan seperti ini sama si kepala sekolah ini gitu. Nah, kakak-kakaknya yang kakak kelas yang sudah keluar itu kan SMP ya, kakak kelas yang sudah keluar itu dengar berita itu, oh itu Pak itu ya, gitu.
Udah tahu. Kok kamu tahu? Ya udah biasa dia melakukan itu. Berarti itu udah lama dong kejadiannya, udah bertahun-tahun tuh. Jadi itu juga karena kita sendiri, orang tua sendiri, di lembaga pendidikan sendiri tidak memahami tentang yang namanya child protection policy yang harusnya dilakukan di semua tempat yang berpotensi untuk didatangi oleh anak kecil, anak-anak. Berarti dengan kata lain gini, di Indonesia tidak sampai 1% yang menerapkan itu kan? Iya, gitu. Padahal sementara hak anak itu Mas, kalau di kantor itu kita itu jadi kayak punya kitab suci dalam Handbook of Child Protection, tebelnya segini. Namanya apa? Handbook of Chapter? Iya, Child Protection Policy. Child Protection Policy. Okay. Ya, ada handbooknya. Itu udah menjadi sebuah konvensi internasional harusnya, gitu loh. Nah itu nggak banyak yang mengadopsi itu di dalam aktivitasnya sehari-hari. Yang disebut child protection atau child right, Handbook of Child Right, hak anak gitu kan. Okay. Itu juga termasuk hak untuk bertumbuh, hak untuk mendapatkan kegembiraan. Wah, ini menarik ini. Ada diskusi menarik kemarin di salah satu webinar yang kita lakukan, Mas. Diskusinya adalah gini. Kebanyakan dari kita menganggap anak itu hanya anak, tetapi tidak dianggapnya itu sebagai sebuah objek. Ketika kita ngomong child protection, anak itu dianggap sebagai objek saja, yang harus dilindungi, yang harus enggak gitu. Harusnya gitu, anak itu dianggap sebagai subjek. Dia juga seorang manusia. Hanya badannya masih kecil kan. Kalau subjek kan otomatis muncul haknya dong. Betul, gitu loh. Dan kita harus menghormati hak-hak anak ini secara dengan hormat, dengan dignity. Kita harus memperlakukan mereka itu dengan penuh dignity. Jadi mentang-mentang karena badannya masih kecil gitu kan, pertumbuhan otaknya belum ini, terus kita menganggap mereka hanya sebagai objek, bahwa anak itu bisa diperlakukan seperti ini, sebenarnya tergantung orang tua, nggak apa-apa, dimarahin, diginikan, disuruh ini kayak gitu, atau kemudian tidak boleh ini, tidak boleh itu juga ada hak, bisa jadi akan ada hak-hak yang dilanggar. Kalau kita memandang mereka sebagai objek, harusnya mereka itu subjek. Mereka hanya manusia yang badannya masih kecil. Jadi mereka juga harus diperlakukan dengan hormat, gitu loh. Bahkan juga kita waktu kemarin di webinar itu juga kita kritisi, misalnya kalau kita berbicara tentang perlindungan anak, terus kita tunjukkan anak-anak yang menangis, anak-anak yang yang mengalami kesusahan dengan pose-pose yang menangis. No, kita tidak ingin anak-anak ini itu bukan hak mereka untuk nangis, itu bukan sedih, itu bukan, mereka berhak untuk berbahagia. Itu haknya mereka. Mereka berhak untuk bertumbuh di dalam komunitas yang bisa memberikan kebahagiaan bagi mereka. Itu salah satu hak mereka. Mereka berhak atas pendidikan kayak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Jadi anak umur sekian, ya tumbuh kembangnya berarti pendidikannya ya sekian. Ya. Jadi kita malah kemarin ngomongin enggak ini juga menampilkan anak-anak yang sedang bersedih, yang sedang kelaparan. Tidak, kita harus yang harus kita lakukan, anak-anak ini juga punya hak untuk kita sebut namanya empowerment atau encouragement, mendukung minat dan bakat mereka. Ya, encouragement gitu. Ya, setuju, keren. Ya, encouragement mereka, gitu loh, untuk mendukung minat sama bakat mereka. Jadi harus disertai dengan pesan-pesan kepada anak-anak, harus disertai pesan-pesan yang lebih positif. Tuh. Karena kedepannya dengan data-data yang kita berikan positif ini, diharapkan mereka terus akan membuat amplifikasi positif juga untuk hidup mereka di kemudian hari. Gitu. Ya. Boleh nggak gue bilang, ini salah satu alasan kamu digabung di LSM? Waktu itu belum sadar, Mas, karena ya waktu itu kan kondisinya adalah
itu dihajar bleh gitu kan. Oh gitu. Apa yang ada awalnya begitu. Tetapi kemudian aku tuh mencoba mikir kenapa ya? Kan tidak ada suatu hal yang kebetulan. Kita tuh ada di mana, ngerjain apa, itu kan pasti nggak kebetulan gitu. Yeah. Apa ya? Kenapa aku kok bergerak, diberi kesempatan untuk bergerak di sini gitu. Nah, aku ingat rupanya Mas, waktu kecil Mas, aku tuh punya hobi mainan. Mainanku itu mengajar seakan-akan ada anak-anak didikanku secara imajinasi. Iya. Jadi aku beringat. Mungkin lu mencontoh apa waktu itu ya? Mencontoh siapa gitu ya? Nggak punya teman Mas waktu itu. Jadi saudaraku semuanya laki semua. Terus aku cuma perempuan satu-satunya di rumah. Yang lainnya boleh main pate lele, boleh main layangan. Kamu anak cewek, nggak usah main sama kita gitu kan. Nah akhirnya aku bikin mainan sendiri, main guru-guruan. Aku mengajar, punya murid anak-anak, tapi imajinatif. Imajinasi. Iya, imajiner, murid imajiner. Iya. Pada satu waktu tahu harusnya dia masuk PAUD ya, umur 4 tahun. Waktu itu aku lagi banyak aktivitas di rumah gitu. Nah, aku terus kepingin untuk kayaknya dengan aktivitasku yang tidak terlalu padat dan banyak di rumah, aku lebih memilih anakku, aku homeschooling waktu itu. Jadi Ale itu umur 4 tahun, aku homeschooling di rumah. Ngajar anak-anak, jadi aku seperti guru. Jadi Ale itu sempat ketika belajar di sekolah itu, aku pakai state yang berbeda. Jadi aku pakai kacamata yang berbeda. Jadi mengkondisikan lah ya. Mengkondisikan gitu. Pindah state ketika pakai kacamata ini Bu Guru Mama, walaupun dia manggilnya tetap Mama. Bu Guru Mama gitu. Jadi dia pun akhirnya sadar kalau sudah selesai, diakhiri dengan doa, kelasnya itu, dia cepat-cepat minta kacamataku ini dibuka. Nah, ini Mama Ale. Jadi dibedakan. Nah, mungkin karena banyaknya data-data itu, atau mungkin juga ada data-data lain yang mungkin aku belum sempat gali ya. Itulah ketemunya aku kenapa sekarang menjadi pegiat perlindungan anak. Pasti ada data gitu. Tapi keren. Dan semakin kamu kesini, semakin kayaknya kamu enjoy ya pekerjaan. Sangat Mas gitu. Kalau 1 sampai 10 berapa tuh? 10 mungkin. Wah, keren. Ya, bagus. Iya, doing something is not just for me, tapi for the next generation. Jadi itu mulia banget loh. Ketika aku nggak ada, gitu kan, apa yang kita berikan untuk anak-anak ini akan tetap hidup. Ya. Gitu. Pikiranku kayak gitu sih. Makanya kalau udah sama anak-anak seneng banget ininya bermainnya seneng. Sorry, badan habis ngecas. Iya. Tapi keren banget. Kamu meninggalkan sesuatu yang buat generasi depan. Ya. Tapi tetap aja sumbangsihnya di bidang yang sama, di bidang komunikasi. Iya. Bukannya lu juga tadinya juga memang ibunya anak-anak dalam konteks yang lain. Iya, betul. Ya. Itu kan Mas. Iya, makanya gue malah nangkep kan jadi ibunya anak-anak. Benar. Dan lucunya Mas di sini timku itu relawan-relawan muda, anak-anak mahasiswa, timku gitu. Dan itu aku udah kayak ibu, walaupun mereka tuh manggil aku tuh tante karena ini berbedaan usia. Manggil aku itu tante gitu loh. Tapi udah kayak di kantor itu udah kayak ibunya anak-anak gitu. Iya, pantas sih, pantas. Nah di sini feminin keluar sih, Mbak. Cuma secara performance sih kamu nggak kelihatan feminin kalau gue jujur. Kalau gue jujur loh. Performance penampilan tuh nggak menampilkan feminisme di situ. Enggak. Makanya, tapi di balik cover itu kan, ya ternyata memang itu punya taste orang gitu.
Tapi boleh nggak sharing-sharing? Ketika lu ketemu masuk nih di LSM ini, kan pasti ada sesuatu yang membuat kamu terkaget-kaget, dan ada nggak yang membuat kamu tuh ya sedih lah dalam kondisi ini? Kan gue nangkep sih, dan memang beberapa ngobrol-ngobrol dengan psikolog, ngobrol-ngobrol dengan motivator lain yang seprofesi sama aku itu ngomong tentang parenting ini, Indonesia memang ketinggalan jauh. Contoh gitu. Di luar negeri itu ada teman cerita, di luar negeri itu nggak ada orang tua ninggalin anaknya di mobil, nggak ada. Bahkan kalau ada yang ninggalin di orang tuanya di mobil, itu ada orang sekitarnya itu langsung marahin dia, malah marahin, kenapa kamu ninggalin anakmu di mobil kan? Harus kamu bawa tanahnya ini ya gitu, seperti itu. Itu sebegitu care-nya terhadap anak-anak. Kalau di kita kan enggak, ada orang tua ninggalin anaknya di mobil, orang tuanya belanja sesuatu gitu, yang sekitarnya orang tua itu cuek aja. Jadi tingkat awareness-nya terhadap tadi itu anak sebagai subjek itu yang gue sepakat sih, kata-kata lu tadi, bahwa memang anak harusnya posisinya bukan objek tapi menjadi subjek gitu ya. Yang memang itu ya hanya bedanya cuma badannya kecil. Nah, ketika lu masuk di LSM ini, pernah nggak kejadian sesuatu yang membuat kamu tuh banget atau apa ya, melihat kan otomatis kan ini kan mungkin dunia yang sudah kamu tahu tadinya sebelumnya, cuma ketika lu masuk di LSM ini kan jadi semakin terbuka tuh semuanya, ternyata ada negeriku seperti ini gitu. Ada nggak bisa sharing-sharing gitu? Iya, kasus Mas, banyaknya kasus yang terjadi.